Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa nyimak video ini, video pembelajaran ini dengan sesama ya, agar nantinya bisa meningkatkan pemahaman kalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, di samping kanan dan samping kiri saya sudah ada beberapa gambar, yakni ada gambar macam-macam mangga, ada gambar macam-macam warna bunga mawar, ada gambar kucing, harimau, dan singa, macan, dan juga ada gambar macam-macam ayam atau jenis-jenis ayam. Nah, ketika kalian teman-teman melihat keempat gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Apa yang kalian pikirkan? Pernah nggak sih kalian berpikir apa sih yang menyebabkan adanya perbedaan atau keanekaragaman atau keberagaman dari benda-benda tersebut? Contohnya seperti mangga, ada mangga madu, ada mangga harum manis, ada mangga mana lagi. Lah, apa sih yang menyebabkan sehingga adanya keanekaragaman tersebut? Dan apa yang menyebabkan sehingga keragaman tersebut bermacam-macam? Nah, dari keberagaman atau bermacam-macamnya jenis tersebut, itu adalah ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yakni tentang materi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, yakni apa sih keanekaragaman hayati itu? Jadi, keanekaragaman hayati berasal dari dua kata, yakni keanekaragaman dan hayati. Keanekaragaman sendiri mempunyai arti yakni bervariasi atau beragam, sedangkan hayati mempunyai pengertian yakni berhubungan dengan hidup atau mengenai makhluk hidup. Jadi, keanekaragaman hayati adalah keragaman atau variasi yang ada pada makhluk hidup. Nah, di samping kanan saya ini ada ilustrasi tentang jenis-jenis dari keanekaragaman hayati. Bisa dilihat di lingkaran yang berwarna kuning itu adalah jenis-jenis dari keanekaragaman hayati. Jadi, jenis dari keanekaragaman hayati itu ada tiga. Yang pertama, yakni keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat ekosistem. Dan yang ketiga, yakni keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Nah, nanti kita akan membahas dari ketiga jenis dari keanekaragaman tersebut, mulai dari pengertian sampai dengan contohnya. Pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Jadi, keanekaragaman gen sendiri adalah variasi genetika dalam satu spesies di mana tingkat tersebut timbul dikarenakan adanya setiap individu yang mempunyai bentuk gen yang khas. Jadi, penyebab terjadinya gen adalah adanya perkawinan antara dua individu makhluk hidup sejenis dari kedua induk. Nah, di sini ada contoh dari keanekaragaman gen itu sendiri. Nah, tadi gambar ini sudah ada di awal tadi ya. Jadi, ini ada macam-macam jenis mangga. Ada mangga mana lagi? Ada mangga harum manis dan juga ada mangga madu. Nah, ketiganya ini adalah sama-sama mangga, namun memiliki jenis yang berbeda. Nah, hal ini dikarenakan gen yang mengkode yang diturunkan dari indukan anakannya ini berbeda, sehingga menimbulkan variasi dan juga ciri-ciri yang berbeda di antara ketiga mangga ini. Nah, contoh yang kedua, ini ada macam-macam warna bunga mawar. Ada bunga mawar yang berwarna putih dan ada bunga mawar yang berwarna merah. Nah, hal ini yang menyebabkan perbedaan warna ini juga dikarenakan karena gen yang mengkode yang diturunkan dari indukan anakannya ini berbeda, sehingga menimbulkan variasi dan ciri-ciri yang berbeda di antara kedua bunga mawar ini. Jadi, yang indukannya berwarna merah, maka akan menghasilkan anakannya yang berwarna bunga mawar merah. Gitu ya. Oke, untuk jenis keanekaragaman hayati yang kedua, yakni keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Jadi, keanekaragaman jenis yakni keanekaragaman yang menunjukkan variasi di mana terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Nah, untuk selanjutnya yakni contoh dari keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Nah, di sini sudah ada berbagai gambar, ada tiga jenis hewan, yakni yang pertama ada hewan harimau, ada hewan kucing, dan ada juga hewan singa. Nah, dari ketiga hewan ini adalah satu family atau satu genus, yakni dari family Felidae.
Jadi, dalam satu family Felidae ini ada beberapa hewan seperti yang ada di gambar ini ya. Gitu. Selanjutnya yakni jenis keanekaragaman hayati yang ketiga atau yang terakhir ya. Jadi jenis keanekaragaman hayati yang terakhir yakni keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, dalam setiap ekosistem ini memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe pertumbuhan, dan juga tipe hewan yang spesifik. Nah, kondisi dari lingkungan yang berbeda ini atau yang beragam ini nantinya akan menyebabkan jenis dari makhluk hidup yang menempati lingkungan tersebut akan beragam pula. Oke, selanjutnya adalah contoh atau macam-macam dari ekosistem. Yakni yang pertama ada ekosistem laut, yang kedua ada ekosistem lumut, di mana dalam ekosistem lumut ini tumbuhan yang paling mendominasi adalah tumbuhan lumut dengan berbagai macam. Kemudian ada ekosistem gurun, di mana dalam ekosistem gurun ini tumbuhan yang paling banyak tumbuh adalah tumbuhan seperti kaktus, di mana tumbuhannya ini tidak terlalu membutuhkan dengan air. Yang keempat ada ekosistem hutan hujan tropis. Dalam ekosistem hutan hujan tropis ini, tumbuhan yang paling banyak bertumbuh adalah tumbuhan yang cocok di iklim tropis dengan berbagai macam. Dan yang terakhir adalah ada ekosistem hutan konifer. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai materi keanekaragaman hayati. Jadi gimana nih teman-teman, udah paham belum apa sih pengertian dari keanekaragaman hayati itu dan apa saja jenis-jenis dari keanekaragaman hayati? Nah, setelah menyimak ini jangan lupa ya untuk materi ini tetap dibaca-baca atau melihat video ini lagi ya. Tuh. Jadi, saya mau sedikit pantun. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.